Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini kita masih diberikan kesempatan ya, sekali lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mulaikan ibadah kita, untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan meninggikan namanya. Kita akan naikkan pujian, hanya Engkau juru selamatku, ku sembah Engkau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya.
katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang mendulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lagi katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan, aku menyembah-Mu Tuhan. Sembah Kau Allah, Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami Tuhan. Engkaulah juru selamat kami Bapa. Kau yang peduli seluruh hidup. Walau lewati lembah, aku tidak pernah ditinggalkan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Engkaulah kekuatan kami. Kekuatan di hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, ku sembah Kau Tuhan. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi, serukan namanya, nama yang hidup. Yesus kekuatan di hidupku.
Engkau nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Engkau selamatkan hidup kami Tuhan. Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Engkau sucikan kami. Engkau layakkan kami. Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Bapa kami yang selalu pedulikan kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Saudara, mari angkat tanganmu dan katakan, ku sembah Engkau Tuhanku, ku sembah Engkau Allahku, ku sembah Engkau Allah. Panggil Dia Bapa. Engkau Bapakku, Engkau Bapakku. Haleluya. Seluruh hidupku. Haleluya. Tidak pernah ditinggalkan. Amin, amin, Haleluya, 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 glory, glory, haleluya. Jesus, Jesus, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Kudus. amin. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa ya Tuhan. Engkau berkorban untuk kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Jesus. Engkau ajaib. Engkau mati untuk kami ya Tuhan. Engkau mati untuk menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Cuma kami ini kadang-kadang membandel pada Engkau ya Tuhan. Kadang kami selalu menyalahkan Engkau ya Tuhan. Kami diberi kesempatan lagi pada waktu ini ya Tuhan. Engkau menebus pada dosa-dosa kami pada sore hari ini ya Tuhan. Darah-Mu yang sangat mahal ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu ya Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Engkau hadir tempat ini. Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hati kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Jesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Meyakin Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Dalam ibadah kami sore ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya ya Tuhan, kami yakin dan percayakan semua di dalam tangan Kau ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
Luar biasa. Yang luar biasa tadi katanya, boleh disapa temannya depan, belakang, kiri, kanan. Katakan, Yesusku luar biasa. Kasih jempol kalau bisa ya. Yesusku luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa, amin. Dia selamatkan kita. Dia ampuni segala dosa kita. Kita akan pujikan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Lagi katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Kita sudah terima keselamatan, amin. Iblis sudah dikalahkan, amin. Kita sudah menang, amin.
Katakan haleluya. Tidak semangat. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Katakan janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Lagi katakan ku kalahkan musuh. Lompat dan melompat tembok. Haleluya. Haleluyanya mana ya? Lompat lagi ya. Dan haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Lagi ya. Semua harus lompat. Ku kalahkan melompat dan melompat tembok. Haleluya. Lompat sampai gerejanya bergetar dan melompat tembok. Haleluya. Janjinya, janjinya lah kemenangan, Dia batu. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Kita percaya kita sudah diselamatkan. Amin. Gak ada suaranya. Musuh sudah dikalahkan. Amin. Kita sudah menang. Amin. Amin. Siap-siap lompat ya. Sekali lagi. Ku kalahkan musuh. Lompat. Belum. Haleluya. Siap. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya, janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian. Kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Segala beban lenyaplah. Lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Lagi katakan. Ku kenakan jubah pujian. Boleh lambaikan tangannya. Belum semua lambaikan tangannya. Lenyaplah. Ku kenakan. Sekali lagi ya. Ku kenakan jubah pujian. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Sekali lagi katakan. Dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan baca ayat sepekan kita. Boleh ditampilkan? Kita baca satu kali ya, tapi saya mau dengar suara-suara yang sudah berkemenangan. Siap? Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti Dia. Amin.
sekali saja kita salibkan Yesus ya. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau hargai setiap pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita siapkan hati kita, pikirin yang terbaik untuk dengar firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus setiap dosa kami. Engkau telah mengampuni kami. Engkau telah melayakkan kami. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Ibu Saudara, pujian yang dikatakan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kita ditutupi oleh kekudusannya Tuhan. Dan saat kekudusan itu menutupi kita, ada yang namanya kasih itu mengalir untuk memulihkan. Saya bayangkan itu dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Itu mengalir, memulihkan, memperbaiki, mengampuni, menyucikan kita. Hanya oleh kuasa darah Yesus, Dia menguduskan kita. Dia memulihkan kita. Anugerahnya yang besar menyelamatkan hidup kita. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Dan semua hanya oleh karena darah Yesus. Hanya oleh karena darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Taruh tanganmu di dada Bapak Ibu Saudara dan katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Haleluya. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
waktu sebentar saja, 1 atau 2 menit saja, untuk kita ngomong terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan keluargaku. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa. Amin. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Amin. Anugerah yang selalu Kau berikan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Amin. Keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kasih-Mu yang besar Tuhan Kau berikan kepada kami. Darah-Mu yang tercurah Tuhan menghapus setiap dosa kami Tuhan. Menghapus setiap kesalahan kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa atas anugerah yang Kau berikan pada setiap kami Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan. Engkau jadikan kami manusia baru Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan, dengan anugerah yang Kau berikan pada kami berkeyakinan Tuhan, bahwa kami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Hidup kami hidup yang menjadi saksi bagi banyak orang Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan di sore hari ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Setiap pujian pengagungan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang sore hari ini, yang sakit boleh disembuhkan Bapa. Yang mendapat kekecewaan mungkin dalam hatinya Tuhan, Engkau memberikan kemenangan, sukacita yang melimpah Tuhan. Damai sejahtera melimpah dalam setiap kehidupan kami. Agar senantiasa kehidupan kami Tuhan boleh mengucap syukur karena Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah setiap hati kami Tuhan boleh menerima setiap firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh melakukan setiap firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus agar kami mampu untuk melakukan firman-Mu itu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Di luar boleh hujan, dingin, tetapi jangan sampai hati kita dingin terhadap firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika saya bilang haleluya, katakan puji Tuhan. Ketika saya bilang puji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya.
Puji Tuhan. Saya yakini setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahkan kita semua datang ke tempat ini karena kita butuh firman. Karena kita rindu membawa hati yang selalu penuh dengan rasa ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Tema di bulan ini berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang keselamatan, tema besarnya. Lalu saya membuat tema di malam hari ini. Font, tolong tampilkan font. Kanan, atas, bawah. Oke. Tema di malam hari ini adalah keselamatan jasmani versus keselamatan rohani. Kita baca sama-sama ya. Tema kita 2, 3, keselamatan jasmani versus keselamatan rohani. Next. Selanjutnya. Jika kita lihat di sini ada tulisannya, peristiwa itu merupakan pembelajaran buat kita. Sama seperti bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan mereka itu menjadi pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya, bagi generasi-generasi keturunannya. Kita ketahui bagaimana minggu lalu saya sampaikan tentang bangsa Israel yang mereka merupakan umat pilihan Allah, tetapi mereka menganggap lupa. Bangsa Israel, bangsa Yerusalem, mereka adalah umat kesayangannya Tuhan, umat pilihannya Tuhan. Tetapi mereka menganggap rendah nilai sebuah pilihan. Dan itu menjadi pembelajaran buat keturunan-keturunannya. Bagaimana ketika mereka menyembah berhala, mereka melupakan Tuhan, yang bagaimana Tuhan melepaskan mereka, membawa mereka bisa mendapat sesuatu yang di luar pikiran manusia. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, pertama kali yang mujizat yang dialami apa? Laut terbelah. Lalu ada juga mereka mengalami, mereka haus, tetapi dari batu keluar air. Mereka lapar, turun, mana dari surga. Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Bahkan selama 40 tahun, Alkitab mengatakan pakaian mereka tidak rusak. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan itu, penyertaan Tuhan, pilihan Tuhan, mereka yang menjadi bangsa pilihannya Tuhan, mereka yang menjadi umat kesayangannya Tuhan, tetapi mereka memandang rendah sekali namanya pilihan itu. Mereka memandang rendah sekali namanya umat kesayangan itu. Dan itu menjadi pembelajaran buat setiap keturunan-keturunannya, bahkan bagi kita yang ada di tempat itu, ini juga merupakan sebuah pembelajaran buat kita. Lalu jika kita ingat kondisi di zaman pandemi kemarin, jika kita ingat-ingat yang kita baru saja mungkin dikatakan kita baru saja lepas ya. Mungkin 1 tahun ini kita baru saja lepas. Jika kita ingat-ingat pandemi COVID-19 serangan dahsyat sekali, menggoncang segala aspek kehidupan dalam bersosialisasi. Yang awalnya kalau kita ingat ada pujian yang mengatakan apa? Bergandengan tangan dalam kasih. Yang awalnya dulu ketika ada lagu ini, WL mengajak ayo kita bergandengan tangan. Kita bisa merasakan kekeluargaan yang begitu enak. Tetapi ketika pandemi bergandengan tangan. Kok ini kan zamannya COVID. Kita harus jarak. Kita harus menjaga jarak kita satu dengan yang lain. Saya ingat sekali, tahun lalu saya ke Jakarta Imlek sama istri, saya pakai mobil kendaraan ke Jakarta, yang biasanya dari tahun ke tahun sebelum pandemi ya, saya ingat sekali. Kami datang ke rumah saudaranya, tantenya Aini, kita yang biasanya Imlek kita langsung masuk
halo I, halo Heiji, langsung salaman, bahkan Aini bisa cipika-cipiki, sayang kanan, sayang kiri. Tetapi kemarin karena pandemi, serangan yang begitu dahsyat, ketika kami akan masuk, stop. Apa yang terjadi? Semprot-semprot dulu. Stop, disemprot. Saya sampai berpikir, ini loh keluargamu, ini loh saya dari rumah langsung. Kok seperti kayak masuk mall. Terus ada lagi di dalam perekonomian, di dalam sekolah, di dalam gereja, di dalam kerjaan, kantor, semuanya untuk bersosialisasi dibatasi. Lalu di dalam perekonomian menurun, bahkan istri saya mengingatkan sempat waktu itu terjadi panic buying. Jadi ketika kita ke Indomaret, supermarket, untuk kita mencari masker yang awalnya masker itu gampang, menjadi susah. Yang awalnya mungkin waktu itu untuk supaya kita bisa imunnya kuat, minum apa yang terkenal? Yang minuman apa? Susu bir. Susu beruang. Sebelum pandemi, gampang nggak cari itu? Gampang. Tetapi ketika pandemi, susahnya minta ampun. Cari vitamin IP, vitamin IP vitamin C yang dosisnya rendah, itu pun agak susah. Banyak orang yang panik, banyak orang yang gimana caranya, aku harus membeli obat, aku membeli masker, aku membeli vitamin, aku membeli sanitizer. Aku harus menyetok nih, aku harus stok biar keluargaku aman. Semuanya dikerjakan, semuanya dilakukan oleh kebanyakan orang hanya karena untuk bertahan hidup. Keselamatan tubuh jasmani dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Bahkan rumah sakit saya ingat sekali sempat waktu itu papa saya, Bapak Gembala, kan kita ketahui biasanya terkenal setelah Natal apa yang terjadi? Sakit, lemas, masuk rumah sakit. Sempat waktu itu kejadiannya 2 hari setelah Natal kalau nggak salah. Ngedrop, waduh lemes sekali. Kami berusaha untuk ayo kita bawa ke rumah sakit. Kami bawa ke salah satu rumah sakit. Saya dengan tujuan cepat masuk rumah sakit, cepat ditangani karena demamnya tinggi. Waktu itu bercampur lambungnya bermasalah sampai akhirnya sesek. Tetapi nyampe sana diperiksa, dikatakan penuh. Aduh, kok penuh? Sampai saya bilang, saya tantang. Pakai kamar yang paling mahal, kalau ada, masukkan papaku. Tapi ditolak. Pada awalnya rumah sakit menerima pasien dengan apa adanya. Tetapi selama pandemi susah untuk mendapatkan rumah sakit. Bahkan jika kita ingat beberapa rumah sakit, ada rumah sakit dadakan di Jakarta. Dibangun khusus untuk isolasi pasien. Ada kamar dadakan yang awalnya parkiran dijadikan kamar dadakan. Untuk apa? Untuk bisa mencukupkan orang-orang yang ingin bertahan hidup. Ingin menjaga keselamatannya. Next. Cuma yang menjadi pertanyaan kita, pengalaman bangsa Israel, menjadi pelajaran bagi kita bagaimana orang mengejar keselamatan jasmani. Tetapi sebesar apa kita malam hari ini kita bisa menghargai namanya keselamatan rohani. Next. Banyak orang berani bayar harga demi keselamatan tubuh jasmani. Kayak saya katakan tadi, ada obat meskipun semahal apapun kalau sakit berani dibayar. Tapi untuk keselamatan rohani yang tidak perlu kita bayar alias anugerah, tidak banyak orang yang mau menghargainya. Sama seperti bangsa Yerusalem, mereka menganggap aku ini bangsa pilihan. Gak mungkin Tuhan menghukum aku selama mungkin. Gak mungkin, Tuhan pasti kasih karena aku ini bangsa pilihan. Jangan sampai kita beranggapan, ini umat kesayanganku, gereja Alfa Omega umat kesayanganku. Jangan sampai itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menghargai keselamatan rohani. Ingat, keselamatan itu adalah anugerah.
tapi kita harus mengerjakannya sebagai hasil karena telah menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau Bapak Ibu ingat, minggu lalu saya katakan apa? Kita menerima keselamatan itu gratis, itu cuma-cuma. Tetapi itu bukan murahan. Tuhan mau memberikannya karena kita semua tidak mampu untuk menggapai namanya keselamatan itu. Tuhan punya kasih, bahkan Dia menjadikan dirinya sendiri turun ke dalam dunia supaya kita semua bisa selamat. Memberi yang terbaik untuk kita, totalitas, tidak setengah-setengah. Next, kita akan belajar di malam hari ini. Kita buka Markus 8 ayat 34 sampai 38. Lalu dengan apa kita bisa menghargai keselamatan itu Tuhan? Kita buka Markus pasal 8 ayat yang ke-34 sampai 38. Kita baca secara bergantian. Markus pasal 4 ayat 34, Markus 8 ayat 34 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Kita baca secara bergantian ya. Saya ayat 34, ayat genap, dan Bapak Ibu semua, saudari-saudara semua, ayat yang ganjil. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Kita melihat di sini yang saya temukan tentang namanya keselamatan rohani, untuk kita bisa menghargai keselamatan itu, untuk kita bisa mengerjakan keselamatan itu, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu mengikut Dia. Mengikut Dia. Jika kita baca dari terjemahan firman Allah yang hidup, saya cantumkan di sini, tertulis demikian. Kemudian ia memanggil murid-muridnya dan orang banyak supaya datang dan mendengarkan. Siapa yang ingin menjadi pengikutku harus mengesampingkan kesenangan pribadi, lalu memikul salib serta mengikuti aku, katanya kepada mereka. Kita menemukan di sini bagaimana ada sebuah hal yang kita harus kerjakan, ada sebuah hal yang kita harus lakukan sebagai rasa ucapan syukur karena kita telah menerima keselamatan itu, yaitu yang pertama kita harus mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Minggu kemarin saya memiliki tema yang jangan ngikut orang yang salah jalan. Yang kemarin saya ilustrasikan bagaimana saya menggandeng Brian untuk menyeberang ketika saya hanya melihat kiri, tetapi di kanan ada mobil saya tidak lihat. Saya tarik Brian dan Brian ngikut, mati sama-sama. Tetapi di sini yang saya ingin bagikan bagaimana kita harus mengikut Dia yang Dia adalah benar bagi kita. Kita harus mengikut Dia yang Dia adalah Allah yang memang layak untuk kita ikuti. Di sini saya kasih kasih warna berda di tulisannya. Siapa yang ingin menjadi pengikutku harus mengesampingkan kesenangan pribadi. Lah, jadi bagaimana kalau berbicara tentang kesenangan pribadi, di dalamnya kalau berbicara tentang kesenangan, di dalamnya terdapat ego, di dalamnya terdapat zona nyaman, di dalamnya terdapat segala kepentingan kita yang berujungnya motivasinya untuk
keuntungan kita sendiri. Apapun yang membuat kita bisa melupakan Tuhan, apapun yang membuat kita bisa tidak memandang Tuhan lagi, itu adalah kesenangan pribadi bagi kita. Saya mengucap syukur ya, saya bangga sama jemaat di tempat ini. Tadi hujan lumayan apa ya, dari udah mulai rintik-rintik ya, rintik-rintik. Tetapi saya melihat hebat ya orang-orang sini ya. Mereka meskipun sepeda motoran, meskipun gerimis, mereka tetap mau datang. Jemaat di sini saya yakini adalah orang-orang yang mengikut Tuhan dengan benar. Bukan hanya rutinitas. Kiranya dijauhkan dari tempat ini, jemaat di tempat ini, orang-orang yang hanya datang sebagai rutinitas. Tetapi untuk kita bisa menghargai namanya keselamatan rohani, ikut dia dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan, kesampingkan kesenangan pribadi. Lalu apa? Pikul salib. Berbicara tentang memikul salib, saya sebenarnya ingin bawa barang ya tadi, saya lupa. Jadi ada yang awalnya kita pakai, sesuatu yang mungkin mengenakan kita. Contoh kayak jas, saya sebenarnya ingin bawa baju yang jelek satu. Jadi yang awalnya saya pakai jas, karena bagi saya adalah orang yang pakai jas orang yang keren. Orang yang pakai jas adalah orang yang tampan. Tetapi ketika di sini dikatakan, menjadi pengikutku harus mengesampingkan kesenangan pribadi. Yang awalnya bagi kita adalah sesuatu yang baik, kita lepas. Kita lepaskan yang menjadi kesenangan kita. Kita lepaskan dan kita ambil sesuatu yang tidak enak buat kita. Mengerti sampai sini? Jadi sesuatu yang mengenakan bagi kita, mungkin jas kita, penampilan kita, sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Kita lepaskan, kita tinggalkan, dan kita pakai sesuatu yang bagi kita itu sesuatu, aduh itu kok aku harus pakai itu sih? Kok aku pakai sesuatu yang gak layak untuk aku sih? Memikul salib, sesuatu yang gak enak sekali untuk kita ambil. Sesuatu yang gak enak sekali untuk kita kerjakan. Tetapi Tuhan inginkan ketika kita mengikut Dia, berarti kita pun harus memakai sesuatu apapun yang Tuhan inginkan untuk kita pakai. Tidak sesuai dengan kedagingan kita kadangkala. Kita banding ayat yang ke-33. Ayat 33. Markus berapa tadi? Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini kisahnya bagaimana Yesus memberi pemberitahuan pertama, bagaimana dia harus menderita untuk menebus manusia. Dia mengingatkan, kalau kita intip di ayat-ayat yang atas ya. Ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus ingin menjelaskan bahwa dia akan mengalami sesuatu yang gak enak menurut kemanusiaan. Sebentar ya. Yesus ingin menjelaskan bagaimana dia harus mengalami yang tidak seharusnya dia alami. Tetapi Petrus, dia bilang, "Guru, jangan bilang seperti itu. Jangan bilang seperti itu kepada banyak orang." Tetapi Yesus bilang, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kesenangan kita, pandangan manusia adalah keuntungan bagi daging kita, keuntungan bagi manusia kita. Tetapi memikul salib, memikul sesuatu yang bagi kita itu sesuatu yang tidak baik bagi kita, tapi itu adalah pandangannya Allah dan itu untuk kemuliaannya Tuhan. Jadi segala sesuatu tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kayak tadi saya katakan, mungkin kelihatan bagi kita adalah pakaian yang berkenan,
Tetapi Tuhan inginkan kita lepas itu pakaian kita dan kita pakai pakaian yang tidak berkenan bagi kita. Dengan tujuan apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dinyatakan. Ketika kita mengerjakan setiap apa yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan kehendaki, Tuhan senang dalam kehidupan kita. Tuhan bangga sama kehidupan kita. Ada pujian lama, coba tadi ada diketik nggak, Fon? Ada pujian lama. Kata-katanya seperti ini. Ada kata-kata seperti ini. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ada yang tahu lagu itu? Lagu lama sekali. Ada yang tahu mungkin? Yang tahu boleh ikut nyanyi sama saya. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Kata-katanya berbicara tentang kita ini puas ketika kita memiliki Tuhan. Sekali lagi, ku sungguh puas dengan Yesus. Sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukuplah. Puji Tuhan, ku puas dengan Dia. Kata-katanya enggak lanjut. Dari pujian ini, saya ketika saya tadi pagi dengar di YouTube ya, ada salah satu gereja nyanyikan pujian ini, saya keinget pujian ini. Pujian ini lama. Tapi pujian ini menggambarkan bahwa ketika kita punya Tuhan, itulah kepuasanku. Sama seperti Rasul Paulus, saya pernah khotbahkan bagaimana Rasul Paulus. Yang awalnya segala sesuatu yang kehidupannya yang lama, dia anggap rugi ketika mengenal Dia. Dia anggap kehidupan lamanya adalah sampah demi pengenalan akan Dia. Ketika kita memiliki Tuhan, disitulah kita puas. Memperhatikan, ayat 35, coba kita baca. Ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Coba PowerPoint-nya tadi, Fon. Yang 35 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Next. Dari firman Allah yang hidup kita baca ya. Sama-sama kelihatan enggak? Kalau yang kelihatan boleh baca sama-sama ya. 2, 3. Jikalau kalian mempertahankan nyawa, kalian akan kehilangan nyawa. Jikalau kalian kehilangan nyawa demi siapa? Demi aku. Dan demi berita kesukaan. Kalian akan dapat menikmati hidup yang, kita akan menikmati hidup yang sesungguhnya. Jadi sesuatu yang kita kejar saat ini ketika kita mempertahankan nyawa, itu bukanlah menikmati hidup yang sesungguhnya ternyata. Kehilangan, mempertahankan keselamatan jasmani, di sini dikatakan hilang keselamatan rohani. Tetapi kehilangan nyawa demi Tuhan dan demi kebenaran akan menikmati hidup yang sesungguhnya, yaitu keselamatan jasmani dan keselamatan rohani. Ada dua kehidupan yang kita terima. Ada dua keselamatan yang kita terima. Kalau kita hanya mengejar keselamatan jasmani, kita hanya dapat sebagian aja ternyata. Kita hanya dapat
keselamatan yang jasmani saja, tetapi keselamatan rohani kita tidak bisa terima. Di sini dikatakan keselamatan rohani itu, hilang nyawa itu keselamatan rohani. Ketika kita mempertahankan nyawa, ketika kita mempertahankan keselamatan jasmani, kalian akan kehilangan keselamatan rohani. Jika kalian kehilangan jasmani demi Tuhan, demi kebenaran, maka kalian akan dapat menikmati hidup yang sesungguhnya. Kenapa kok keselamatan jasmani juga dapat? Padahal karena keselamatan jasmani itu adalah bonus. Kalau saya singgung juga, saya dulu pernah firman, tahun lalu kayaknya. Saya pernah firman, kita banyak doa, kita banyak baca firman, itu tidak menambah berkat. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang memberkati. Kita banyak ke gereja, kita banyak baca firman, kita banyak berdoa, gak menambah penyertaan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang menyertai. Kita banyak doa, kita banyak ibadah, itu gak menambah pertolongan Tuhan. Karena Tuhan suka menolong kita. Tetapi yang bahaya ketika kita ikut Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman, kita mendengar firman hanya sekedar rutinitas, hilang keselamatan rohani. Ketika kita mengutamakan keselamatan jasmani, apa yang mungkin enak bagi daging kita, apa yang mungkin enak, zona nyaman bagi kita, apa yang mungkin bagi kita, kepentingan kita adalah keuntungan kita akan hilang keselamatan rohani. Lalu yang kedua yang saya dapatkan di sini, bagaimana cara kita menghargai keselamatan? Yang kedua, next phone. Next. Nah, keselamatan rohani lebih besar dari keselamatan jasmani. Jadi yang di pola pikir kita, di mindset kita harus selalu memikirkan hal-hal tentang rohani daripada hal-hal yang jasmani. Ayat 36-37. Ayat 36-37. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa untungnya? Apa untungnya? Di sini saya tulis, apa untungnya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ketika kita sudah dapat memperoleh seluruh dunia, tapi kita kehilangan nyawa, semuanya jadi rugi. Semuanya jadi rugi. Ketika kita hanya mengejar dunia, semuanya jadi rugi. Karena apa yang kita kejar, semua kita akan tinggalkan. Gak ada sedikit pun yang akan kita bawa. Ketika kita pulang ke rumah Bapa, gak ada semua yang kita bawa. Kita gak akan bisa menikmati segala sesuatu ketika kita sudah pulang ke rumah Bapa. Tetapi ketika kita menjaga mengejar keselamatan rohani, itu akan dibawa sampai terus. Kehidupan abadi. Pengkhotbah 8 ayat 8, kita boleh buka, next. Kita baca dari sini aja, firman Allah yang hidup ya, kita baca langsung aja. Pengkhotbah 8 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. 2, tidak seorang pun dapat menahan nyawanya supaya jangan meninggalkan tubuhnya. Tidak seorang pun dapat menolak maut atau mempunyai kuasa mencegah datangnya hari kematian. Dari ayat ini kita bisa melihat, enggak ada seorang pun dapat menahan nyawanya kalau memang itu sudah waktunya. Enggak ada seorang pun dapat menolak maut atau mempunyai kuasa mencegah datangnya hari matian, kalau memang itu udah waktunya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita lebih memikirkan keselamatan rohani, meskipun kita sudah waktunya mati, kita pasti punya keyakinan bahwa kita masuk ke dalam surga. Kehidupan yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Segala sesuatu yang kita cari tidak dapat membuat kita tetap hidup.
Segala sesuatu yang kita cari hanya membuat kita selamat sementara saja. Tetapi Yesus membawa kita pada keselamatan rohani, yaitu kehidupan yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 katakan apa? Jawab Yesus, akulah akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ada yang hafal? Anak sekolah minggu? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya keselamatan rohani, hanya Yesus yang mampu membawa kita kepada keselamatan rohani. Hanya Yesus. Segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada yang mampu membuat kita memperoleh keselamatan rohani. Hanya Yesus. Kita harus mengerti di poin kedua ini, kita harus mengerti bagaimana prioritas yang kita harus miliki. Prioritas keselamatan rohani, prioritas Yesus, atau prioritas keselamatan jasmani. Kita harus tahu prioritas mana yang lebih penting. Lalu yang ketiga, bangga hidup dalam kebenaran. Bagaimana cara menghargai keselamatan? Bangga hidup di dalam kebenaran. Ayat 38, next, firman Allah yang hidup, kita baca sama-sama. Dari TV kita bisa baca sama-sama. Siapa yang merasa malu akan daku dan akan perkataanku pada masa dunia diliputi ketidaksetiaan dan dosa seperti sekarang ini, maka aku Mesias akan merasa malu akan dia. Ngeri ya ini ayat ya. Keras loh ayat ini. Saya ketika baca ini, ngeri sekali. 2, 3, siapa yang merasa malu akan daku dan akan perkataanku pada masa dunia diliputi apa? Ketidaksetiaan dan dosa seperti sekarang ini, maka aku Mesias akan merasa malu akan dia. Kita ketahui bagaimana ketika nanti kita sudah mati, akan ada namanya buku kitab kehidupan yang akan dibacakan, mana orang yang berkenan, mana orang yang tidak berkenan. Orang yang berkenan adalah orang yang bangga hidupnya di dalam kebenaran. Orang yang berkenan akan Tuhan bawa bersama dia adalah orang-orang yang tidak malu sama Tuhan dan akan perkataannya, akan kebenarannya. Benar-benar menghidupi kebenaran. Meskipun di sekitar kondisinya tidak setia, meskipun di sekitar kondisinya dosa, tetapi kita tetap berdiri di dalam kebenaran. Ada salah satu kata-kata dari hamba Tuhan senior mengatakan begini, sekali Yesus tetap Yesus. Kok ragu-ragu? Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah tukarkan Yesus dengan hal-hal dunia. Tadi istri saya katakan di pujian apa? Jangan salibkan Yesus kedua kalinya. Dengan apapun yang kita lakukan. Mungkin kehidupan di sekitar kita adalah kehidupan yang benar-benar seperti ayat ini. Banyak orang tidak setia. Banyak orang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak orang melakukan dosa. Tetapi kita tetap harus bangga, harus berani untuk hidup di dalam kebenaran. Next. Gambar minggu lalu. Nah, ini lebih jelas. Lebih jelas. Banyak yang salah jalan tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah untuk menjadi benar walaupun sendiri. Ada satu video ya yang berbicara tentang rindu mengikut Tuhan. Coba Von tampilin, bisa enggak? Gambarnya kecil atau udah diedit? Coba tampilin aja dah. Oh belum ya, belum diedit. Oh, gak bisa, kecil.
Ini sebenarnya, Han, tolong matiin lampu yang ini. Ini sebenarnya videonya lucu sekali, tetapi bisa menampar setiap kita orang-orang percaya. Saya menemukannya di TikTok. Nanti saya bantu bacakan tulisannya ya, apa yang mereka katakan. Enggak tahu Bapak Ibu pernah nonton ini enggak? Temukan ini di TikTok atau enggak? Father, please hear our prayer for the poor. Thank you, Father. Loh, kok diem? We beseech you for the disenfranchised, Mundur lagi. the less fortunate, Bisa enggak? and those that suffer. Show us your Nah ini ketika mereka berdoa ya, coba ulang lagi dari awal. please hear our Ini prayer dari for awal the ya. poor. Bapak ulang We lagi. beseech you for the disenfranchised. Ulang lagi. Saya bacakan ya tulisannya. Ini mereka ketika mereka berdoa. Father, Bapak please tolong hear dengar doa kami untuk orang miskin. our prayer for the poor. Thank you, Father. Yes. We Terima beseech kasih you Bapak. Kami mohon untuk orang-orang yang kehilangan haknya. for the disenfranchised, the less Yang kurang beruntung. fortunate, and those that Dan mereka yang menderita. Next. suffer. Show Tunjukkan kami kehendak-Mu. us your will so we can Jadi kami dapat melakukan pekerjaan-Mu. continue to do your work. Yes, Father. Thank you. Aku telah datang untuk menjawab doa-doamu. Ini Tuhan Yesus katakan. Mereka tercengang. Dengar baik-baik perintahku. My instruction. Aku mau kau menjual semua yang kau punya dan segera melayani orang-orang miskin. Mukanya mulai berubah satu dengan yang lain. Just want to clarify Hanya ingin memperjelas to everything. semuanya. Yes. Yes. Rid yourself Jauhkan dirimu of dari semua all barang duniawi. earthly possession. Mulai ngelihat kanan kiri. Tiba-tiba salah satu mengatakan, oh sial, rumah ini berhantu. Itu hantu. Pergi. Ini seperti insidious. Father, please hear Di sini mungkin di video ini berbicara tentang hal berdoa. Tuhan berkati orang-orang Tuhan yang mungkin membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Berkati tempat-tempat yang mungkin mereka kekurangan, berkati Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datang. Ya anakku, aku menjawab doa-doamu. Langsung mereka apa yang mereka lakukan? Langsung cepat-cepat apa? Mereka sujud. Mereka sujud. Dengan muka yang tercengang mereka sujud. Lalu mereka mendengar. Tuhan bilang apa? Jualah segala hartamu. Sama seperti yang di Alkitab ceritakan. Jualah segala hartamu dan berikan kepada mereka. Langsung mereka satu dengan yang lain lihat-lihat. Hah? Tuhan, aku hanya ingin memperjelas. Semuanya Tuhan. Iya, aku ingin semuanya. Apa yang mereka lakukan? Hantu. Di sini ada hantu. Saya nggak mau menggambarkan tentang hal memberi ya. Tentang segala sesuatu. Mungkin kadang-kala kita dalam kehidupan kita. Tuhan, ketika kita merasakan bagaimana Tuhan menjamah kita di dalam gereja. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Tuhan, pakai aku Tuhan menjadi alatmu Tuhan. Tuhan, apa yang kau ingin kehendaki. Tuhan, tolong pakai aku Tuhan. Kita lagi berdoa. Tiba-tiba Tuhan muncul. Aku menjawab engkau Tuhan. Lalu kita mungkin tercengang ya. Sama seperti video. Oh iya Tuhan. Engkau mau ngomong apa Tuhan? Bawa dirimu ke sekolah Alkitab. Seandainya. Bawa dirimu ke sekolah Alkitab. Are you sure Tuhan? Yakin Tuhan? Iya. Yang di pikiran kita gak ada apa? Sesuatu yang menolak kedagingan kita, itu sesuatu yang mungkin, itu bukan jawaban Tuhan. Karena di pikiran kita, sesuatu yang mengenakan kita, sesuatu jawaban Tuhan itu pasti mengenakan kita. Padahal kalau kita mau mengikut Tuhan, belum tentu sesuatu yang enak yang kita harus temui. Kayak tadi saya lepas jas, sesuatu yang kita pandang enak, lepas jas, taruh, kita pakai mungkin baju yang bolong-bolong. Mungkin Tuhan kehendaki kita harus pakai itu, mengerjakannya dan untuk menjadi berkat. Dalam kehidupan kita,
beri yang terbaik. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, mau menjaga keselamatan yang anugerah Tuhan berikan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Kita berikan sungguh-sungguh kehidupan kita untuk selalu menyenangkan Tuhan. Beri sungguh-sungguh kehidupan kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Apa yang kau ingin kerjakan dalam kehidupanku, aku mau ikut Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah firman juga. Cerita di Yeremia kayaknya. Bagaimana dulu ketika kamu berapi-api, ketika engkau berapi-api, Tuhan izinkan, Tuhan inginkan kau untuk pergi ke lembah, Tuhan inginkan kau melewati rawa, Tuhan inginkan kau melewati duri-duri. Ketika kita lagi berapi-api, mungkin kita dengan mudahnya, iya Tuhan, terima kasih Tuhan, aku pasti mau melewatinya. Tetapi ketika kita mulai menurun iman kita kepada Tuhan, kita nggak akan mau kadangkala. Kadangkala mungkin kita di dalam gereja mendapat lawatan Tuhan, mendapat teguran Tuhan, di situ kita bisa, Tuhan ini Tuhan, hidupku aku berikan sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita tinggalkan cara hidup yang lama, tetapi kita ketika keluar dari gereja, menjalani kehidupan yang tantangannya yang dunia luar, kita bisa kembali lagi loh. Tuhan berikan kita untuk, ayo jadi berkat. Ayo kamu jadi berkat buat banyak orang. Ayo kamu beri yang terbaik. Lihat orang-orang sekelilingmu. Ayo beri yang terbaik buat mereka. Tapi kadang-kala sama seperti ini. Are you sure Tuhan? Aku ingin memperjelas Tuhan. Yakinkah semuanya? Tuhan bilang iya. Kadang-kala kita lepas tangan. Tuhan aku gak mau Tuhan. Tuhan aku gak mau Tuhan. Lari dari panggilannya Tuhan. Lari dari kehendaknya Tuhan. Tapi kita belajar di malam hari ini. Kita telah menerima keselamatan rohani secara cuma-cuma. Kita harus menghargainya dengan benar-benar mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan inginkan untuk kita ambil, apapun yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, meskipun itu sesuatu yang gak enak bagi kedagingan kita, meskipun itu sesuatu yang gak enak bagi hati kita, meskipun itu sesuatu yang gak enak bagi tubuh kita harus kerjakan. Kalau Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang inginkan untuk kita kerjakan. Lalu yang kedua, kita harus punya pola pikir keselamatan rohani harus lebih besar dari keselamatan jasmani. Segala sesuatu yang kita cari tidak dapat membuat kita tetap hidup. Itu hanya membuat kita selamat sementara. Tetapi Yesus, tetapi keselamatan rohani, tetapi iman kita kepada Tuhan, itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya. Tadi sama seperti ayat dikatakan, di mana itu tadi ya ayatnya kok saya ngeblank. Fon, coba Fon, mundur Fon. Mundur Fon. Mundur. Next. Tunggu yang mana ya? Kok hilang ayat saya. Itu yang tadi. Banyak orang berani bayar harga demi keselamatan tubuh jasmani, tetapi untuk keselamatan rohani yang tidak perlu kita bayar alias anugerah, tidak banyak orang mau menghargainya. Tidak banyak orang mau mengerjakannya, sama seperti video ini. Gak banyak orang mau taat. Lalu kesimpulan di malam hari ini, kita buka ayat terakhir kita. Matius 19 ayat 28 sampai 30. Matius 18. Matius pasal 18. Ayat yang ke-28 sampai 30. Ayat 28 sampai 30 ya. 19 ayat 28 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu kok Matius? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jangan sampai kita yang terdahulu, yang dari kecil mungkin kita menerima keselamatan, yang mungkin dari muda kita percaya Yesus, kita kalah dengan orang-orang yang baru percaya Yesus. Karena kita menyepelekan namanya keselamatan rohani. Jangan sampai ketika nanti di ujung garis perlarian kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai di ujung garis kita mundur dari Tuhan dan kita kalah dengan orang-orang yang baru nampak memperoleh keselamatan rohani. Kita saat ini, kita sedang berlari bersama-sama. Tidak ada namanya kita yang sudah selesai, gak ada. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita lagi berlari, lagi bertanding satu dengan yang lain. Tidak ada namanya yang kita sudah dewasa. Gak ada yang namanya kita sudah perfect di hadapan Tuhan. Tapi kita sedang berlari bersama-sama. Sedang mengerjakan keselamatan bersama-sama. Ingat, keselamatan pribadi lepas pribadi. Jangan sampai kita memiliki keputusan yang salah di dalam langkah kita. Berani untuk menjadi benar walaupun sendirian. Berani untuk mengerjakan langkah kita di dalam kebenaran. Di sini saya tulis, jangan sampai kita salah langkah di dalam pengiringan kita. Jangan sampai kita salah langkah. Jangan sampai kita salah mindset. Jangan sampai kita salah pemikiran. Tadi yang pertama apa? Mengikut Dia dengan sungguh. Yang kedua, miliki mindset keselamatan rohani lebih besar daripada keselamatan jasmani. Lalu yang ketiga, bangga hidup dalam kebenaran. Ketika kita bangga akan Tuhan, kita bangga akan kebenaran firman Tuhan, kita bangga akan Injil, maka Tuhan pun akan mengakui kita. Tuhan pun gak akan malu, akan membawa kita bersama Dia di dalam kerajaan surga. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya rindu kita angkat pujian. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Setiap kita setelah kita mengenal keselamatan, Tuhan memberikan keselamatan yang cuma-cuma. Hidup kita bukan manusia lama, bukan hamba, tetapi Tuhan jadikan kita sebagai manusia baru, sebagai anak-Nya. Cik, kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Ku telah
Ibu Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Keselamatan yang kita terima, anugerah yang sudah kita terima, cuma-cuma, gratis. Maukah kita mengiring Tuhan dengan sepenuh hati kita? Berat, Bapak Ibu Saudara. Sulit, Bapak Ibu Saudara. Tapi pujian ini katakan, sukacitaku penuh. Sekalipun masanya sulit, sekalipun pengiringan kita berat, sukacitaku tetap penuh Tuhan. Aku memuji, aku bermazmur, aku menari, karena aku tahu aku sudah berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, maukah kita tetap berdiri dalam kebenaran, sekalipun kita sendirian, tidak ada yang temani, tapi kita tetap berdiri, berkata, bertindak, bahkan berpikir di atas kebenaran. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan pikiran kami Tuhan. Untuk perjamuan ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Roti dan anggur yang mungkin setiap minggu, setiap bulan kami terima, kami makan. Kami mau ingat bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami mau ingat bagaimana Tuhan sucikan kami, bagaimana Tuhan ubahkan kami, bagaimana Tuhan sembuhkan kami. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, darah-Mu tercurah bagi kami, mengubahkan setiap kami. Ampuni kami Tuhan, seberapa kami ada malam hari ini Bapa. Kami mau disucikan, kami mau dikuduskan, kami mau dilayakan. Tuhan, sekalipun dosa kami merah seperti kain kesumba, Engkau akan jadikan putih seperti bulu domba. Sekalipun merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Kami mau tinggalkan dosa kami Tuhan. Kami mau tinggalkan pelanggaran kami. Kami mau menyalibkan daging kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Mampukanlah kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh menikmati perjamuan yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat bukan hanya lahir, tetapi menderita, menebus setiap kami. Yang seharusnya kami dihukum Tuhan, yang seharusnya kami dihina Tuhan, yang seharusnya kami dicambuk Tuhan, Tuhan gantikan semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Karena ku tahu
Saudara boleh siapkan roti dan anggurnya. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Saya mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Darahmu Yesus sucikan kami. Ibu Gembala boleh maju ke depan. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Lagi katakan darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan kami. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus sembuhkan kami. Ku dijadikan baru. Saudara semua sudah dapat roti dan anggur. Kalau belum masih ada di belakang ya. Saudara yang sudah memilikinya, buka rotinya. Dan kita angkat setinggi kepala. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 10 sampai 23 ya. Keliru saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku ya. Semua kita makan roti dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Saudara, kalau pegang anggur, buka dan saudara dengarkan firman Tuhan. Ayat 25 dari 1 Korintus 11. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, yang dimeteraikan, saya ulangi ya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, yang dimeteraikan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minum darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum anggur dalam nama Tuhan Yesus.
Kita nyanyikan nyanyian darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa ya. Kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan yang sudah kami terima. Kami bersyukur Tuhan, kami mengingat kembali bagaimana darah-Mu dicurahkan bagi kami. Tuhan, darah-Mu yang penuh kuasa menyucikan kami dari dosa dan melepaskan kami dari segala susah. Mungkin ada banyak kesusahan dalam hidup kami Tuhan, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada, yang senantiasa menolong. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai Tuhan melaksanakan perjamuan suci kami di hadapan Tuhan. Kiranya terus Tuhan sepanjang hari, sepanjang perjalanan hidup kami selalu mengingat bagaimana darah-Mu dicurahkan bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau sebentar lagi Bapak kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kami Bapak, Engkau memberikan hati yang sukacita Tuhan untuk memberi, untuk mengembalikan apa yang milik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati.
Mari kita mengangkat tangan kepada Allah. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang menadah kepadamu. Engkau memberkati seturut keperluan kebutuhan dari umat-umat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan berkat-Mu, supaya selalu dari mulut umat-umat-Mu, kami hamba-Mu, ada ucapan syukur kepada Tuhan Allah setiap hari. Tuhan, jika ada umat-umat Tuhan yang sakit, ulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah mereka semuanya, supaya mereka dapat sehat, dapat sembuh. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Berkati usaha dari umat-umat-Mu, apapun usaha mereka, mereka dapat berkat yang melimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kepada Tuhan Allah, tanda kita membutuhkan pertolongannya. Bapa, lihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu. Tuhan, nyatakan berkat-Mu, pertolongan-Mu seturut kebutuhan umat-umat-Mu masing-masing. Jika ada yang sakit, Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu, supaya mereka sehat, bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Allah yang baik, yang bepergian keluar kota, Tuhan memberkati juga. Terima kasih Bapa, kami hanya berharap kepada Tuhan setiap hari, setiap saat berdoa memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menolong kami, memberkati, tiba di rumah dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami berdoa. Haleluya, Tuhan memberkati.